Berjumpa lagi dengan Albara. Kita lanjutkan cerita kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama. Jangan lupa share, like, komen dan subscribe. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 791 itu dia. Pertanyaan itu terjawab pada saat berikutnya. Yang mengejutkan semua orang, wanita cantik itu jatuh ke tanah di hadapan Veles, menyandarkan dahinya yang cantik di kaki rajanya tanpa memperhatikan citranya sebagai seorang wanita. Pada saat itu, sikap berapi-api Vel langsung melunak. Bunga kecil, apa yang kamu lakukan di tanah? Dia menukik ke bawah, mencoba membantu selirnya berdiri. Bagaimana mungkin dia tidak tahu kenapa dia ada di sini? Tapi, ada beberapa hal yang dia tidak bisa mundurkan sebagai seorang raja. Bagaimana dia bisa menghadapi rakyatnya jika dia menunjukkan sikap pilih kasih? Di antara para wanitanya, dua yang paling dia sukai adalah Nina yang berapi-api, dan Mina yang lembut dan patuh. Dia sudah lama tidak bersama Mina, tapi setelah terbiasa dengan sikap kasar Nina, dia benar-benar menikmati kepribadian Mina yang penuh perhatian. Dia bahkan tidak tahan untuk bekerja terlalu keras seperti yang biasa dia lakukan dengan selirnya. Dengan betapa rapuhnya tubuh Mina, setiap kali dia menyadari sedikit rasa sakit di wajahnya, dia akan segera berhenti. Dia tahu bahwa Mina tidak akan pernah mengeluh, jadi jika dia tidak mengeluh, siapa yang tahu seberapa besar kerusakan yang akan ditimbulkan oleh kecantikan kecil ini? Veles mengerutkan kening ketika dia menyadari betapa gigihnya Koutau Mina. Bahkan dia membutuhkan usaha untuk melepaskannya dari tanah. Suamiku, Mina terisak. Dia belum pernah meminta apapun kepada Veles sebelumnya, tetapi dia merasa manis di hatinya ketika Veles melihat betapa dia peduli padanya. Bagaimana dia bisa tahan melihat suami dan ayahnya bertengkar? Veles menelan ludah, memegangi Mina. Baiklah, aku tidak akan membunuhnya. Kamu belum pernah meminta apapun sebelumnya, jadi bagaimana mungkin aku sebagai suamimu tidak memberimu hadiah seumur hidup kita ini? Tapi, Mina, Veles mengangkat dagu halusnya. Tidak mungkin ada waktu berikutnya. Sebagai seorang raja, aku hanya bisa bermurah hati. Selain itu, ayahmu harus menghadapi konsekuensi atas tindakannya. Apakah kamu mengerti? Mina mengangguk dengan penuh semangat, tidak mampu menghentikan air matanya saat dia membenamkan kepala kecilnya ke dalam dada besar Veles. Dia juga tidak mengerti mengapa ayahnya melakukan hal seperti itu. Dia ingat ayahnya telah setuju bahwa selama dia diperlakukan dengan baik, aliansi mereka akan bertahan selamanya jika Veles memilihnya. Sejak kecil, Mina terlahir dengan tubuh yang sangat rapuh. Jadi, meskipun usianya sudah mendekati 25 tahun, ia masih berada pada tahap dasar. Karena hal ini, dan fakta bahwa ibunya sudah lama meninggal, ayahnya selalu menyayanginya, melindunginya dengan segenap keberadaannya. Meskipun Veles memang memperlakukan Mina dengan baik, kenyataannya adalah ayahnya tidak mungkin mengetahui hal itu secara pasti. Jadi, kenapa dia mengambil risiko menyerang dan membuat marah Veles? Jika Veles bukan pria baik hati yang Mina kenal, bukankah tindakan ayahnya akan membahayakan dirinya? Pria yang lebih rendah akan segera menggunakan Mina sebagai sandera untuk mengikat tindakan ayahnya. Apapun caramu melihatnya, ini adalah tindakan bodoh. Apakah ayahku tidak memedulikanku lagi? Ketika Mina memikirkan hal ini, air mata mengalir dengan lebih sedih. Seolah-olah dia kehilangan seluruh kekuatan untuk melanjutkan. Veles mengerti persis apa yang dipikirkan Mina, tapi dia tidak bisa berbuat apa-apa. Dia hanya bisa menahannya saat dia memberi perintah. Dia tidak mempercayai orang lain karena dia tidak akan menyerahkan Mina kepada seorang pria, dan kompetisi di Imperial Harem adalah sesuatu yang membuatnya muak. Ditambah lagi, meskipun Nina akan menghibur Mina tanpa rasa cemburu, dia juga akan mencemari kepolosannya, jadi Veles tidak bisa memilikinya. Bawa dia kembali hidup-hidup. Veles mulai berbicara dengan suara yang lebih tenang. Bunuh mereka yang melawan, dan tangkap mereka yang tidak melawan. Saya ingin pemahaman penuh mengenai apa yang terjadi dan mengapa hal ini terjadi. Setelah dia tenang, Veles menyadari bahwa itu mungkin merupakan hal baik yang dia miliki. Jika dia baru saja membunuh Raja Barbar, apa yang akan dia dapatkan? Dia akan kehilangan prajuritnya, dan orang-orang yang tersisa kemungkinan besar akan terluka. Sementara dia tidak pernah menemukan pelaku sebenarnya. Setelah Veles selesai membagikan perintah, para tetua klan mulai bergerak dengan tertib, berangkat berperang dalam sekejap. Mengirimkan Sein hanya akan sia-sia, begitu banyak dari mereka yang tetap tinggal di sini. Pada akhirnya, satu-satunya orang yang tersisa di aula adalah dua pengawal pribadi Dion serta salah satu dari dua tetua formasi Dao yang dibawa Dion. Selain itu, ada Dion, Mina yang terisak-isak, dan tentu saja, Veles. Mereka yang tidak disebutkan hanyalah beberapa penjaga suci yang berpatroli di halaman istana. Sepertinya kita tidak akan bisa mengakhiri pertemuan kita ini dengan damai. Veles berkata dengan getir. Jangan khawatir, klan barbar tidak terlalu besar, kami hanya akan membanjiri mereka dengan jumlah dan mendapatkan jawaban. Masalah ini akan diselesaikan jauh sebelum 4 hari dari sekarang, klan Viserion akan berada di klan malaikatmu di dalam 2 hari. Dion mengangguk.
Satu-satunya yang tersisa adalah menemukan kemana Luna pergi sebelum berangkat ke tujuan berikutnya. Namun, bahkan sebelum ia sempat menyelesaikan pemikirannya, sosok mungil istrinya muncul di sekitar lorong, memasuki ruangan dengan watak anggunnya. Sambil tersenyum, dia menyapa Raja Viserion yang menerima niat baiknya. Dion sepertinya tidak menyadari bahwa dari pintu masuknya, hingga dia mengambil posisi di sebelah kanannya, dia tidak pernah sekalipun menatap matanya. Aku mengucapkan selamat tinggal pada kalian berdua. Raja Viserion melambaikan tangannya, memanggil pengawal. Dia biasanya akan mengeluarkannya secara pribadi, tapi dia harus merawat Mina sekarang. Saat itulah situasi berubah begitu drastis sehingga dari awal hingga akhir, Dion, untuk pertama kali dalam hidupnya, merasa seolah-olah dia adalah boneka yang terikat pada orang lain. Dia merasakan sebuah tangan halus masuk ke dalam tangannya, tapi ketika dia berbalik untuk tersenyum ke arah Luna, dia memperhatikan bahwa meskipun Luna berusaha menyembunyikannya, ada sedikit bengkak kemerahan di bagian bawah matanya, dan air mata mengancam untuk membengkak lagi. Watak tenangnya nampaknya hancur tidak peduli bagaimana dia mencoba menguburnya. Lun, Dion tidak sempat menyelesaikan kata-katanya ketika dia tiba-tiba merasakan sebuah cincin dipasang di jarinya. Benda itu terlalu kecil untuknya, sepertinya seukuran jari mungil Luna, jadi benda itu dimasukkan ke kelingkingnya. Saat itu juga, alarm keras mulai berbunyi saat para penjaga bergegas keluar dari lorong tempat Luna baru saja datang. Sosok Raja Viserion yang mundur membeku. Dia tahu persis untuk apa alarm itu dan dia tiba-tiba tahu bahwa bukan kebetulan kalau para penjaga perbendaharaan suci bergegas masuk dari lorong yang sama dengan tempat Luna berasal. Cincin perak yang Luna paksakan ke tangan Dion tiba-tiba mulai bersinar dan bergetar seiring dengan suara yang menggelegar sebelum hancur total. Memungkinkan sebuah buku tebal kuno jatuh ke tangan Dion di depan mata semua orang. Tidak ada yang berbicara. Bahkan jika mereka mencobanya, mereka akan tenggelam oleh suara alarm yang sepertinya semakin keras. Semua kelegaan Dion menghilang dalam sekejap. Rasa sakit yang menyiksa muncul dari dadanya, mengancam akan membuatnya pingsan di tempat. Tapi dia tidak terluka. Ini benar-benar luka di hati. Hal terakhir yang terjadi sebelum Veles meraung marah, menunjuk ke arah kaleng seolah-olah dia sudah gila, adalah tatapan dingin Dion yang tertuju pada Luna. Pada saat terakhir sebelum mereka mulai melarikan diri, Dion menghilangkan sisa kasih sayang terakhirnya terhadap wanita ini. Dia tidak akan pernah lagi memanggilnya istrinya. Dia tidak akan pernah lagi melindunginya sebagai miliknya. Dia tidak akan pernah lagi mendapat kesempatan lagi. Luna akhirnya mengumpulkan keberaniannya dan mendongak untuk menatap tatapan Dion, hanya agar dia membeku saat dia bertemu dengannya. Itu adalah kesempatan terakhirmu, Luna Moon. Luna merasa dunianya runtuh, entah bagaimana, di tengah semua kebisingan, inilah kata-kata paling jelas yang pernah dia dengar seumur hidupnya. Dion tanpa perasaan mencabut nama Sacharo, memperjelas pendiriannya, mulai saat ini, kami bukan lagi suami istri. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 792 kata-kataku. Seluruh tubuh Luna bergetar saat pandangannya menghitam. Dia tidak bisa lagi mengungkapkan betapa dalam kata-kata Dion menyentuh dirinya, tetapi seperti yang pernah dia katakan, apa yang telah dilakukan sudah selesai. Tidak ada perubahan. Dion selalu menjadi orang yang berhati lembut jika menyangkut wanita. Faktanya, di masa mudanya, sebelum dia bertemu Madeline, sikapnya terlihat terlalu genit. Kenyataannya, itu hanyalah caranya yang tidak dewasa dalam mengikuti kata-kata ibunya. Dalam ingatannya, dia telah mengingat kata-katanya yang selalu memuji dan melindungi wanita yang dekat dengan Anda ke dalam hatinya. Itu adalah kata-kata yang tertanam dalam dirinya bahkan lebih dari ajaran yang diajarkan ayahnya kepadanya. Mungkin itu karena pendekatan ibunya yang lembut, atau mungkin karena kematiannya terjadi pada saat Dion masih terlalu muda, tapi bagaimanapun juga, kata-kata itu melekat. Namun, untuk pertama kali dalam hidupnya, Dion mengabaikan kata-kata ibunya. Dia tidak peduli, atau pengertian. Dia tidak mencoba memahami mengapa Luna melakukan sesuatu yang begitu bodoh, dan dia juga tidak memiliki rasa ingin tahu sedikit pun. Dia terluka luar biasa, dan meskipun matanya dingin, hatinya berdarah karena air matanya sendiri. Luna mencoba melepaskan tangan Dion, namun Dion menggenggamnya erat-erat. Dengan ayunan lengannya, tubuh mungil Luna terbang melintasi ruangan dan masuk ke pelukan ahli formasi Dao Klan Malaikat. Sebelum ada yang menyadari apa yang terjadi, Luna akhirnya sudah tidak tahan lagi. Cara kasar Dion menanganinya, seolah-olah dia tidak peduli dengan hidup atau mati adalah pukulan terakhir. Penglihatannya benar-benar hitam, menyebabkan dia pingsan. Jaga dia tetap hidup, untuk saat ini. Suara Dion memotong suara keras yang menggelegar dan raungan kemarahan Veles. Kedengarannya dia baru saja bangkit dari jurang neraka. Suaranya dalam, dan serak. Dipenuhi dengan amarah yang tak ada habisnya yang membuat para penjaga suci yang akan maju ke depan gemetar ketakutan. Dion belum pernah merasa begitu marah sepanjang hidupnya. Saat kita keluar dari masalah ini, aku akan menanganinya secara pribadi. Anda, Veles meraung marah.
Tidak kusangka aku benar-benar berpikir untuk mempercayaimu. Pergi dari sini, jika kamu tidak mati hari ini, namaku bukan Veles Viserion. Begitu dia selesai, Veles berpikir untuk maju ke depan dengan niat membunuh yang tak terkendali. Tapi, saat itulah dia teringat Mina yang rapuh masih dalam pelukannya. Dengan semua suara keras dan niat membunuh yang mengamuk memenuhi ruangan, Mina seperti bulu halus yang terlempar mengikuti badai. Veles tidak mungkin meninggalkannya sekarang. Karena Dion dan Luna begitu tercela karena menggunakan niat baiknya untuk mencuri harta paling berharga klan mereka. Siapa bilang mereka tidak akan menggunakan cara tercela untuk mengikatnya? Sayangnya, sebelum ini, semua orang telah melihat betapa pentingnya Mina baginya. Lebih buruk lagi, hanya ada segelintir pakar tingkat tinggi yang tersisa di kerajaan Viserion. Mereka semua baru saja pergi untuk menghadapi orang-orang barbar. Waktu seperti itu adalah, Veles hanya bisa membeku. Dia menganggap serangan orang barbar itu aneh. Mungkinkah hal itu direncanakan seperti ini sejak awal? Mengenai kemarahan Dion terhadap Luna, Veles tidak menaruh perhatian sama sekali. Pertama, itu bisa jadi hanya tindakan yang dilakukan Dion untuk meyakinkan mereka bahwa itu semua adalah perbuatan Luna dan bukan perbuatannya sendiri. Kemungkinan kedua adalah dia benar-benar gila. Lagi pula, bukankah Luna gagal? Dia telah menonaktifkan dua, tapi bukan mekanisme ketiga. Bagaimana hal itu tidak membuat Dion kesal? Rencana yang dulunya sangat mudah telah dirusak olehnya. Atau begitulah yang dipikirkan orang-orang di sekitar mereka. Dion tidak repot-repot menjelaskan apapun. Dengan kecerdasannya, bagaimana mungkin dia tidak mengetahui apa yang dipikirkan orang-orang di sekitarnya? Rencana mantan istrinya ini sungguh terlalu licik. Dia bahkan berpikir mungkin dia merencanakan serangan barbar itu juga. Namun, Dion tidak merasakan kehangatan apapun karena itu. Lagi pula, bukankah demi kepentingan terbaik Luna, dia meningkatkan peluangnya untuk melarikan diri? Masuk akal kalau dia melakukan hal seperti itu. Itu tidak ada hubungannya dengan Dion. Pada titik ini, Dion tidak lagi memikirkan hal baik tentang Luna di dalam hatinya. Pendarahan di dalam hatinya menjadi kekacauan hitam yang tampak lebih seperti buah yang terlalu matang daripada sumber vitalitas seseorang. Melihat pengawal pribadinya dan orang yang lebih tua, dia berteriak tanpa sedikit pun emosi dalam suaranya yang tidak mirip dengan kemarahan yang tak ada habisnya. Pergi! Dengan sekejap, sayap emas muncul dari punggung Dion. Kakinya menginjak tanah, mendorongnya ke atas dan keluar dari lubang di langit-langit yang dibuat Veles pada hari sebelumnya. Di belakangnya ada pengawal pribadinya dan ahli formasi Dao. Meskipun si tetua dapat dengan mudah menyusul Dion, bagaimana mungkin dia tidak melindungi bagian belakang rajanya? Adapun pengawal pribadinya, mereka memiliki pemikiran yang sama. Tujuan mereka, tentu saja, adalah kereta yang menunggu di gerbang kota. Mereka hanya membawa beberapa ahlinya, untuk mempertimbangkan Veles dan mendapatkan kepercayaannya. Sayangnya, hal itu sebagian menjadi bumerang karena mereka tidak tahu apa yang sedang terjadi sekarang. Di belakang 5 pria yang melarikan diri dan 1 wanita yang tidak sadarkan diri. Badai energi surgawi meletus di belakang mereka dalam jumlah 3 kali lipat. Seperti yang diharapkan dari klan Viserion. Meskipun mengirimkan semua ahli formasi Dao dan begitu banyak makhluk surgawi, mereka masih memiliki banyak yang tersisa. Saat ini, 9 ahli bergegas keluar dari belakang mereka. Dengan cepat mengikuti suara kemarahan Veles yang terus terdengar. Tanpa mempedulikan, para tetua yang mengikuti dengan cermat menyerbu ke dalam bentuk pertempuran mereka. Meskipun mereka belum mencapai tahap ke-8 raja mereka masih melakukannya dengan baik, berhasil mencapai tahap ke-4 dan memasuki fase pertempuran pertama mereka. Sayangnya bagi mereka, kemajuan dalam teknik ini tidak ada hubungannya dengan kultivasi dan semuanya berkaitan dengan bakat dan pemahaman. Oleh karena itu, meski telah berkultivasi selama ribuan tahun, mereka tidak ada apa-apanya jika dibandingkan dengan raja mereka yang baru berkultivasi selama beberapa dekade. Sedangkan untuk seni pemurnian naga, Dion tidak repot-repot meninggalkannya, malah memilih untuk menyimpannya di dekatnya. Jika dia memang akan menderita karena tindakan Luna, mengapa tidak mengambil manfaatnya saja? Dia sudah lama tertarik dengan teknik ini, namun telah membuang pemikiran untuk meminta melihatnya sampai hubungannya dan Veles semakin kuat. Bagaimanapun, ini adalah teknik rahasia klan Viserion, tidak bisa diperlihatkan kepada orang luar secara sembarangan. Kekaburan di langit melintasi kota. Dengan cepat mencapai gerbang tempat kereta Dion masih menunggu. Untungnya, kuda itu ditarik oleh kuda setinggi langit yang memberi mereka banyak ruang untuk bernapas karena mereka berspesialisasi dalam kecepatan. Namun, Dion punya ide lain. Kemarahan di hatinya terlalu besar untuk dilepaskan seperti ini. Jika dia duduk di satu tempat terlalu lama, dia merasa seperti akan meledak. Faktanya, dia hampir saja menyerah pada persidangan ini sepenuhnya. Saat mereka mendarat di gerbang, kebingungan mewarnai ciri-ciri tetua dan penjaga pribadi yang tetap diam. Tapi, Dion tidak punya waktu untuk menghibur mereka. Jadi, dia berbicara dengan cepat. Jauh lebih cepat daripada yang bisa dipahami oleh seseorang tanpa kultivasi.
Kita tidak punya banyak waktu, mereka akan mencapai kita dengan waktu yang cukup untuk menghalangi dalam waktu kurang dari 10 detik. Jadi, dengarkan baik-baik dan jangan lupakan kata-kataku di bawah hukuman eksekusi. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 793 100 kali lipat. Pertama, jangan ikuti aku. Ini tidak akan berakhir dengan mudah dan aku adalah pelaku utamanya. Mereka akan mengejarku jauh sebelum mereka mengejarmu. Klan malaikat masih dalam posisi genting dan kita tidak bisa membiarkannya tanpa perlindungan selama jangka waktu yang lama. Jelas ada ketidakpuasan atas perintah pertama Dion. Tapi, mengingat hukuman yang melayang di atas kepala mereka, mereka tidak berani menyuarakannya, malah memutuskan bungkam. Mereka yang tidak menjadi bagian dari situasi itu mau tidak mau melihat ke arah sosok Luna yang masih tak sadarkan diri. Sepertinya dia bisa bangun kapan saja, lebih buruk lagi, sepertinya dia mengalami mimpi buruk yang mengerikan. Bagi seorang lelaki tua yang menggendongnya seperti dirinya, tidak ada keraguan bahwa itu lebih dari sekedar tidak pantas. Inilah ratu kerajaan mereka, bagaimana dia bisa disentuh oleh pria lain dengan mudah? Namun, ketika mereka melihat bahwa Dion tidak peduli dengan hal itu. Dan terlebih lagi dia tidak mempengaruhi keadaan istrinya sendiri, mereka semua hanya bisa menarik napas dingin. Air mata jatuh dari sosok Luna yang tak sadarkan diri seiring dengan gumamannya yang semakin keras. Gumamannya hampir bisa dimengerti, tapi dari apa yang bisa mereka dengar? Itu adalah aliran terus-menerus dari aku minta maaf, dan aku tidak punya pilihan, bercampur dengan kesibukan, Dions dan Luna Moons. Apapun yang terjadi benar-benar membuat emosi dan pikiran Luna menjadi kacau. Namun, masih belum ada reaksi dari raja mereka. Kedua, aku sudah menyiapkan segalanya. Di tempatku, berdirilah Ratu Amporae. Siapapun yang berani melanggar perintahnya akan menghadapi kemurkaanku. Dia tidak hanya memerintah, dia juga akan memimpinmu ke medan perang. Kata-kata Dion seperti aliran deras, tidak pernah berakhir dan tidak memungkinkan adanya bantahan. Tapi, ketika mereka mendengar gagasan tentang seorang wanita yang memimpin mereka ke medan perang, hanya para pengawal pribadi yang tidak mau menyela. Kerabat tamparan, kemarahan Dion mencair, hampir menyerah di sisi wajah penjaga pribadi dengan telapak tangan terbuka yang tidak terkendali. Penjaga itu jatuh ke tanah, lesu. Sama sekali tidak menyadari apa yang baru saja terjadi. Berapa tahun dia mengikuti Dion? Praktis sejak lahir, mereka semua telah mempersiapkan dan berlatih bersama Dion selama beberapa dekade. Tidak pernah sekalipun dia mengangkat tangan melawan mereka. Namun tidak pernah dia merasa perlu untuk mencaci maki atau marah kepada mereka. Itu bahkan termasuk ketika Michael mencoba mencuri cinta dalam hidupnya, Amporae. Ketika orang-orang di sekitar mereka memikirkan hal ini, mereka tiba-tiba menyadari hal lain. Apakah dia baru saja menelepon Amporae, Ratu? Apa yang telah terjadi? Kapan mendapatkan gelar seperti itu? Campuran kebingungan dan kebingungan merajalela. Seolah-olah mereka tidak dapat merasakan emosi orang lain. Dion tidak merasa menyesal atas tindakannya. Entah dia sedang marah atau tidak, dia pasti akan mengambil tindakan yang sama. Dia adalah raja, perintahnya tidak boleh dipertanyakan. Tanpa berkata apa-apa lagi, sayap Dion mengepak dan pergi, tidak melihat ke belakang sesaat pun. Pada hari itu, Ratu Amporae memperoleh kekuatan yang belum pernah dia miliki sebelumnya. Tanpa pilihan, penjaga pribadi hanya bisa menyerahkan kepalanya saat dia segera bangkit. Dia tahu bahwa dia salah. Meskipun tidak apa-apa untuk menyampaikan idemu kepada raja jika memungkinkan, ini jelas bukan situasi yang tepat. Dalam momen hidup atau mati, di mana keputusan cepat perlu diambil, perkataan raja adalah kata terakhir. Melihat reaksi penjaga pribadi dan Dion, kedua tetua formasi Dao mengangguk setuju. Meskipun mereka tidak menyukai perintah raja mereka, tidak ada keraguan bahwa inilah yang harus dilakukan seorang raja. Sebelumnya, banyak yang mempertanyakan karakter raja mereka, banyak yang menyebutnya terlalu lembut dan terlalu ingin menyenangkan hati. Namun, pada suatu sore, dia telah menghancurkan semua itu. Dia tidak hanya bersedia menghukum mantan kekasihnya, Luna, atas tindakannya sama parahnya dengan orang lain. Meskipun jelas-jelas menyakitkan baginya, dia juga bersedia menegur teman masa kecilnya. Mampu menguatkan hatimu adalah sifat yang harus dimiliki oleh raja manapun. Sedangkan untuk pengawal pribadi, hanya penyesalan yang bisa terbaca di matanya. Dia jelas seorang pria berkarakter tinggi yang telah mengakui kesalahannya. Tidak ada yang perlu mengatakan hal lain, tidak ada yang khawatir dia menyimpan kebencian. Sebaliknya, mereka semua dengan cepat memasuki gerbong, melaju dengan kecepatan tinggi. Sebelumnya, kecepatan kudanya sengaja diperlambat. Tapi, sekarang tidak ada waktu untuk jalan-jalan santai. Kembali ke klan adalah prioritas utama. Kemungkinan besar, mereka baru saja mendapatkan musuh kuat lainnya. Skenario terbaiknya adalah raja mereka tetap hidup dan entah bagaimana mendapatkan pengampunan dari Raja Viserion. Namun, dalam kasus terburuk, Viserion akan menyerang dengan klan bulan, membuat situasi yang sudah mustahil menjadi lebih buruk, karena tindakan seorang wanita bodoh.
Masa depan klan malaikat sama berbahayanya seperti biasanya. Di pemandian istana klan bulan, kakak perempuan Luna, Laura tertawa terbahak-bahak hingga sisi tubuhnya sakit. Karena cermin dia dan Luna terhubung, dia dapat memeriksa adiknya kapanpun dia mau, bahkan jika cermin itu berada dalam lingkaran spasial. Jadi, dia telah melihat semua yang terjadi dari awal hingga akhir. Pada awalnya, dia terkejut luar biasa bahwa kakaknya benar-benar menyerahkan keperawanannya pada boneka laki-laki itu, dia tidak terlalu peduli. Lagi pula, setelah hampir 30 tahun menghabiskan setiap malam bersama dan betapa tampannya dia, bahkan Laura tidak yakin dia tidak akan pernah tergerak. Ditambah lagi, yang penting hanyalah yin primordial Luna. Di dunia persilatan, selama yin primordial seorang wanita masih ada, sulit untuk mengetahui apakah dia masih perawan seperti halnya di dunia fana. Ini karena semua harta karun yang mampu menguji hal seperti itu, melakukannya berdasarkan apakah yin primordial ada atau tidak. Jadi, Laura tidak peduli. Itu hanya satu titik di radarnya. Ini karena dia tahu betapa istimewanya yin primordial adik perempuannya. Di antara semua wanita di dunia, mungkin dialah satu-satunya yang bisa menjaga yin primordialnya dengan aman terlepas dari budidayanya. Biasanya, hal ini hanya mungkin terjadi jika wanita tersebut memiliki kultivasi yang jauh lebih unggul dibandingkan pria yang dia putuskan untuk menyerahkan dirinya. Ini biasanya untuk melindungi pria yang dicintainya, jika tidak, pria tersebut akan menjadi impoten, atau dalam kasus terburuk, mati. Namun, bisa dibayangkan betapa jarangnya pria yang lebih lemah bisa memenangkan hati wanita yang lebih kuat. Jadi, kasus seperti itu pun sangat jarang terjadi. Tidak heran Laura tidak peduli. Tawa Laura terdengar dari bak mandinya yang dipenuhi kabut. Riak di dadanya yang besar menyebabkan gelombang bergolak di air bahkan ketika dia melihat adik perempuannya terus gemetar dalam tidurnya. Ketika dia akhirnya mengatur napas dan menenangkan diri, dia mencibir, menyingkirkan cerminnya. Sejak Dion melarikan diri dengan berpisah dengan mereka, pertunjukannya tidak lagi menarik karena jelas ada batasan jangkauan cermin. Tindakan Dion ini hanya membuat Laura semakin meremehkan keberadaannya. Dia tidak bisa membayangkan bagaimana seorang pria bisa begitu marah, namun tetap mengambil tindakan untuk melindungi wanita yang mengkhianatinya. Jika itu bukan sebuah sim, lalu apa? Bagaimana adiknya jatuh cinta pada pria lemah seperti itu, dia tidak akan pernah mengerti. Jelas baginya bahwa Dion telah berpisah sehingga Luna akan aman sementara para Viserion mengejarnya. Memikirkan hal ini, Laura dengan santai berbaring di kamar mandinya. Kakinya terjepit saat dia membayangkan air mata mengalir di wajah adik perempuannya, mendapatkan kenikmatan yang menyakitkan darinya. Dengan lambaian tangannya, seorang gadis pelayan bergegas maju. Sepertinya aku akan mencicipi Casanova hari ini, katanya ringan, dia bukan yang terbesar, tapi dia cukup terampil. Cepat, aku lembab dan tidak ingin menunggu. Gadis pelayan itu tidak berani lamban saat dia bergegas keluar kamar untuk menyita gigolo majikannya. Sebagai antisipasi, Laura mau tidak mau memikirkan kembali adegan Dion yang membinasakan Luna. Itu telah meninggalkan bekas samar di hatinya. Jenis di mana dia tidak menginginkan apapun selain mencuri pria saudara perempuannya dan menjadikannya miliknya. Kamu pikir aku tidak tahu kalau kamu yang menyebabkan kematian ayah kami? Adik perempuan, apakah badut yang jatuh cinta padamu itu tahu betapa jahatnya kamu? Saya pikir saya akan mengampuni nyawanya untuk saat ini dan menjadikannya sebagai budak seks saya. Mungkin saya bahkan akan membiarkan Anda menonton. Selama puluhan tahun kesakitan yang kau sebabkan padaku, aku akan mengembalikannya 100 kali lipat. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 794 mendalam. Dion menembak ke dalam hutan, segera melipat sayapnya dan membiarkannya menghilang. Selain meningkatkan kecepatannya, mereka juga membuatnya lebih mudah dikenali. Untuk pertama kalinya, dia menyesali memiliki sayap emas. Pada titik ini, dia bisa melupakan melakukan misi sembunyi-sembunyi dengan kecepatan tertinggi. Seperti yang diduga, para dewa sama sekali mengabaikan kereta kuda itu. Tidak hanya kuda klan malaikat yang terlalu cepat dan memiliki stamina melebihi kultivator normal. Mereka juga telah dengan jelas melihat bahwa target mereka, seni pemurnian naga, masih ada di tangan Dion. Sebenarnya Laura salah. Dion tidak berpisah dari kelompok untuk melindungi Luna dan hanya orang idiot yang egois dengan pemikiran dangkal yang akan mencapai kesimpulan seperti itu. Atau mereka memiliki semacam bias terhadapnya, dan itu memang benar. Alasan Dion berpisah dari anggota klannya adalah karena tidak masalah jika mereka bisa berlari lebih cepat dari mereka. Bukankah lokasi klan malaikat diketahui oleh para Viserion? Bagaimanapun, itu bukanlah sebuah rahasia. Jika dia langsung menuju klan malaikat, dia akan mendatangkan malapetaka pada rakyatnya. Itu akan menjadi tindakan yang sangat bodoh. Untuk saat ini, Dion harus mengulur waktu hingga formasi perbaikan klan malaikat tercipta. Evakuasi juga dilakukan besok. Jika dia menunda rencana itu, semuanya akan musnah. Dia tidak punya pilihan selain mengalihkan perhatian mereka.
Mengenai pemikiran Laura, Dion tidak akan peduli dengan pendapat wanita yang berpikiran sempit, tidak peduli betapa diremehkannya perasaannya. Pikiran Dion benar-benar kosong ketika dia dengan cepat melintasi hutan, hampir tidak menginjak dahan pohon yang lebat sebelum menembak ke depan lagi. Langkahnya begitu cepat dan terkendali sehingga tidak meninggalkan jejak kaki. Meskipun Dion tidak memiliki teknik gerakan, kendali yang dia miliki atas tubuhnya telah meroket saat dia menyerap separuh inti tubuh laki-laki. Bahkan jika Dion ingin memperlambat atau mempercepat aliran darahnya, dia bisa melakukannya. Hal ini memungkinkan dia untuk menggunakan stamina dan kekuatannya dengan efisiensi yang sangat tinggi. Dion seperti seorang pelari jarak jauh yang menghabiskan separuh hidupnya untuk mempelajari bentuk lari dan kecepatan lari yang sempurna. Dia benar-benar mengenal tubuhnya luar dan dalam. Manfaat tambahan kedua adalah bakatnya dalam seni bela diri. Ini, tentu saja, adalah cabang teknik yang diikuti oleh para penganut budidaya tubuh murni yang percaya mengandalkan tubuh mereka sendiri daripada energi alam semesta. Inilah mengapa kehadiran dan persepsi Dion meningkat begitu cepat karena keduanya secara teknis berada di bawah payung budidaya tubuh. Kau berani mencuri dari klan Viserion? Salah satu tetua meraung gelisah. Mereka sangat marah sehingga tidak ada satu pun yang bisa berpikir jernih. Apa arti 9 makhluk surgawi yang lebih rendah di depan 2 ahli formasi Dao? Jika Dion ingin mereka mati, mereka sudah mati. Namun, Dion tidak melakukan hal seperti itu. Dia juga tidak mencoba menjelaskan. Dia berada pada titik di mana dia terlalu marah bahkan untuk membuka mulut. Karena jika dia melakukannya, jika dia membiarkan emosinya mengalir, dia benar-benar akan berbalik dan membunuh para tetua ini bahkan jika itu mengorbankan nyawanya. Pengendalian diri seperti apa yang dimiliki Dion? Dapat dikatakan bahwa dia hampir tak tertandingi di dunia. Salah satunya, dia menanggung beban karena terus-menerus dibombardir oleh nafsunya sendiri sambil menjalani berbulan-bulan tanpa menyentuh tubuh wanita. Namun, bagi Dion, ini adalah salah satu hal termudah yang pernah dia lakukan dalam hidupnya. Dion adalah seorang pria yang telah menahan penghinaan karena dipukuli demi menyelamatkan seseorang yang dianggapnya layak. Dion adalah seorang pria yang tidak peduli dengan kemungkinan tidak bertemu dengan orang yang dicintainya selama beberapa dekade demi menjadi lebih kuat untuk melindungi mereka. Dion adalah seorang pria yang memiliki pembunuh orang tua kandungnya sendiri, dan berkeinginan untuk tidak membunuhnya demi kebaikan yang lebih besar. Tapi sekarang, dia sangat marah. Dia adalah salah satu langkah yang salah. Satu kata yang tidak tepat sasaran. Suatu momen irasionalitas karena benar-benar patah dan ditelan oleh iblis di dalam dirinya. Ini benar-benar cobaan terburuk yang pernah ia alami dalam hidupnya. Dia tidak peduli harus melakukan pertempuran berdarah. Dia tidak peduli dengan rasa sakit atau kengerian dari hal semacam itu. Tapi, dikhianati oleh seseorang yang tertanam kuat di hatimu. Itu sudah cukup membuat seorang pria menjadi gila. Rasanya sama seperti Madeline yang melakukan hal seperti itu padanya. Seolah-olah cinta pertamanya dalam hidup ini telah menusuknya dari belakang dan memutar hingga tak ada lagi yang tersisa di dadanya. Ini adalah rasa sakit yang tidak akan pernah dia lupakan. Satu hal yang hanya bisa dia harapkan terhapus setelah dia meninggalkan tempat percobaan ini. Karena jika tidak, dia tidak tahu bagaimana dia akan menanganinya. Itulah satu-satunya hal yang membuatnya tetap waras. Gagasan bahwa ini semua pasti hanya ilusi. Bahwa guru besarnya hanya melakukan tipu muslihat rumit yang tidak bisa berlanjut ke dunia nyata. Bahwa setelah dia pergi, Luna akan terhapus sepenuhnya dari hatinya. Sayangnya, dia terlalu naif. Dion dengan ringan menginjak dahan sebelum mengambil belokan tajam ke kanan. Para dewa mengikuti begitu dekat di belakangnya sehingga aksinya hampir berakhir dengan dia ditangkap oleh salah satu dari mereka di sisi sayap. Namun, hal ini membuat para dewa langit tercengang. Apakah dia mengetahuinya? Mereka semua berpikir serentak. Hanya ada 9 orang di sini, tapi bagaimana mungkin kerajaan Viserion tidak berpatroli? Para tetua ini sudah lama memberitahu pos-pos di depan bahwa penjahat prioritas utama sedang dalam perjalanan. Namun, saat mereka akan menyelesaikan pengepungan mereka, Dion secara drastis mengubah arahnya. Apakah ini suatu kebetulan? Dion tidak bisa diganggu dengan pikiran mereka. Dia telah berlari sekitar 10 menit sekarang dengan langkah santai. Faktanya, itu adalah kecepatan yang seharusnya bisa dicapai oleh para dewa di belakangnya jika mereka berusaha sekuat tenaga. Faktanya mereka tidak hanya meninggalkan satu jawaban yang jelas, sebuah jebakan. Jadi, dia dengan sengaja berjalan lurus ke depan sebelum tiba-tiba mengubah arah ketika persepsinya menangkap aroma kecemasan mereka. Dia hampir tidak perlu berpikir untuk menganalisis situasinya. Pemikiran orang-orang ini terlalu dangkal. Namun, Dion tahu dia membutuhkan rencana yang layak untuk melarikan diri. Karena kelemahan persona masa lalunya, informasi yang dimiliki klan malaikat tentang klan lain sangat kurang. Akibatnya, sebagian besar peta yang mereka miliki sudah berumur puluhan tahun. Dengan semua pergerakan di wilayah dan penaklukan yang hanya dilakukan oleh klan Viserion, bagaimana mungkin peta itu masih akurat?
Oleh karena itu, Dion tahu bahwa dia hanya dapat menggunakan peta tersebut sebagai perkiraan kasar. Meski begitu, dia berusaha keras untuk menghafal semuanya. Alasan mengapa, satu hal yang tidak akan berubah hanya dalam beberapa dekade adalah lanskap. Secara cerdas, Dion memperlakukan lahan seperti hutan sama longgarnya dengan kota dan suku. Sebab, pohon jelas bisa ditebang. Oleh karena itu, dia membiarkan rencananya yang terbentuk secara perlahan menjadi fleksibel dalam aspek-aspek yang membutuhkan perlindungan dari pepohonan lebat tersebut. Sambil hanya mengandalkan hal-hal yang tidak akan berubah sama sekali. Ini adalah hal-hal seperti pegunungan, danau, sungai, gua, del. Dia menilai semuanya dalam skala, tidak pernah membiarkan lanskap yang dinilai terlalu rendah dinilai terlalu penting. Untuk saat ini, Dion hanya mengulur waktu. Tapi, seperti yang diharapkan, saat dia mengubah arah, para tetua mempercepat dari sekitar 70% kecepatan mereka, menjadi 95% plus. Karena kamu tidak ingin mempermudah, jangan salahkan kami karena kejam. Seorang tetua mencibir. Dion tetap tanpa ekspresi, seolah-olah dia tidak menyadari jarak beberapa puluh meter tiba-tiba menutup dengan cepat. Namun, pada saat berikutnya, kakinya mendarat di dahan yang sangat tebal sebelum menekan dengan kekuatan puluhan ribu pon. Bahkan sebelum dahan itu patah, tubuh Dion sudah terbang ke depan, sepertinya berteleportasi ratusan meter ke depan. Dia merasakan sedikit sakit di kakinya, karena dia baru saja menggunakan teknik gerakan angin surgawi tanpa kemauan yang diperlukan untuk mendukungnya. Namun dia sepertinya tidak menyadarinya karena retakan di tulangnya mulai sembuh dengan cepat. Tidak ada sedikit pun rasa sakit di wajahnya. Dan meskipun dia hampir tidak bisa menggunakan teknik ini bahkan hingga 10% dari ketinggian normalnya. Itu lebih dari cukup untuk menghadapi apa yang disebut sebagai tetua ini. Teknik gerakan yang mendalam. Para tetua terkagum-kagum, keringat dingin membasahi punggung mereka. Kapan mereka pernah melihat teknik yang begitu indah? Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 795 Komet Bergaris. Alasan mereka begitu ingin menangkap Dion bukan hanya karena dia telah meninggalkan noda pada nama Viserion mereka. Tetapi juga untuk mengintip seni pemurnian naga. Karena pentingnya teknik ini, bahkan mereka sebagai orang tua pun tidak dapat melihat aslinya dengan bebas. Hanya ketika mereka bersatu ke tahap ke-6 barulah mereka diberi kesempatan seperti itu. Namun banyak yang merasa tidak puas dengan aturan ini. Mereka berpikir bahwa mungkin ada rahasia pada tahap terakhir yang dapat membantu mereka melihat gambaran yang lebih utuh, dan dengan demikian mengolahnya dengan lebih mudah. Inilah mengapa mereka sangat bersemangat. Bagaimanapun, seni pemurnian naga diperkirakan merupakan teknik tingkat surga. Bagaimana mungkin mereka, yang jarang sekali melihat teknik bumi, tidak tergiur memikirkan prospeknya? Anehnya, Dion tidak menggunakannya lagi. Menyebabkan mereka mencibir. Bagaimana mungkin teknik mendalam seperti itu tidak menimbulkan konsekuensi? Jadi, mereka segera menenangkan kegelisahan mereka, memilih untuk mengikuti dengan santai dan berharap Dion lelah karena kelompok 9 mereka tiba-tiba menjadi 12. Mungkin jika mereka membuatnya lelah, dia mungkin memiliki beberapa teknik mendalam di cincin spasialnya. Memikirkan hal ini, mereka hampir pingsan karena kegembiraan. Mereka tidak hanya mendapatkan keadilan, mereka juga akan mendapatkan manfaat yang besar. Apa yang mereka tidak tahu adalah bahwa mereka hanya benar sebagian. Meskipun benar bahwa Dion harus membayar harga untuk menggunakan teknik gerakan angin surgawi, selama dia membatasi tingkat kedalamannya, dia akan sembuh lebih cepat daripada cederanya. Untuk orang seperti dia yang terbiasa menahan rasa sakit, apa arti beberapa patah tulang yang segera sembuh? Satu-satunya alasan dia tidak melanjutkan lebih jauh adalah agar dia bisa melampiaskan kemarahannya. Jika dia tidak segera melepaskannya, siapa yang tahu apa yang akan terjadi pada jiwanya? Dion melanjutkan ritmenya yang stabil, memimpin para dewa semakin jauh dari klan mereka tanpa titik pun keringat di wajahnya. Setiap kali mereka mendekat, dia akan maju lagi. Dia bahkan membayangkan pura menyukai kaki yang dia gunakan agar para dewa menjadi semakin sombong. Sampai pada titik di mana mereka bahkan tidak mengirimkan sinyal yang seharusnya. Mereka jelas-jelas dibutakan oleh keserakahan. Teknik gerakan langit biasanya memerlukan angin, ruang, dan kehendak langit, dan terlepas dari namanya, teknik ini adalah teknik pembunuh yang hebat karena kehendak langit dimaksudkan untuk menghapus kehadiran Anda. Sayangnya, Dion selalu mengabaikan teknik pergerakannya karena sangat mengandalkan perhitungannya dalam pertarungan. Sederhananya, dia punya benda lain yang bisa meningkatkan kekuatan bertarungnya dengan lebih efisien. Dan karena dia hanya menghabiskan sedikit waktu di dunia persilatan dan jarang mendapatkan istirahat yang sebenarnya, dia sama sekali tidak mendapat manfaat dari membagi perhatiannya. Sementara dia berpikir untuk menggunakan teknik keluarga Florence untuk mempelajarinya, efisiensi klon dalam mempelajari suatu teknik jelas tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan dirinya sendiri. Ini adalah kelemahan teknik keluarga Florence. Itu jauh lebih baik digunakan untuk mendapatkan ketertarikan pada keinginan.
Tapi karena Dion sekarang memiliki kondisi tubuh yang sempurna, teknik itu menjadi sama sekali tidak berguna baginya dan dia sekarang menyesal menggunakan esensi darah tuannya untuk menggerakkannya. Namun, melihat ke belakang adalah 20/20. Jalan kultivasi tidak dapat dilalui tanpa kesalahan, dan Dion mempelajarinya dengan susah payah. Karena semua alasan tersebut, Dion hanya berhasil mengembangkan teknik gerakannya hingga tahap kedua dari babak pertama dari ketiganya. Jadi, itu masih jauh dari puncaknya. Belum lagi fakta bahwa tekniknya sendiri tidak terlalu cocok dengan Dion. Namun dia tidak bisa terlalu disalahkan. Dia tidak tahu apapun tentang kultivasi ketika dia memilihnya, dan gurunya sudah lama menyegel dirinya sendiri, jadi dia hanya memilih teknik terbaik yang ditawarkan Sekte Rusa Surgawi. Siapa yang bisa menolak teknik gerakan dewa tingkat rendah? Dunia persilatan akan mengeluarkan air liur karena hal seperti itu. Berjam-jam berlalu, namun para dewa masih belum terlihat gelisah. Mereka tahu betapa kuatnya Dion, dan bukanlah masalah besar bagi seorang suci untuk mampu mempertahankan kecepatan tertinggi mereka selama ini. Masalahnya adalah matahari mulai terbenam. Apa yang tidak mereka sadari adalah bahwa di dalam warna merah dan ungu yang ditinggalkan matahari, susunan tersembunyi yang perlahan terbentuk di bawah kaki Dion. Saat mereka menyadarinya, semuanya sudah terlambat. Dion telah menunggu saat yang tepat untuk melaksanakan ini. Biasanya, setiap pembuatan arai akan disertai dengan kilatan cahaya. Tapi, dengan kemampuan Dion, dan penggunaan lingkungan yang cerdik, mereka tidak bisa membedakan antara sinar matahari yang sekarat, dan susunannya. Tiba-tiba, para dewa mulai menyeringai. Dari apa yang mereka lihat dari pandangan belakang Dion, dia basah kuyup oleh keringat dan kulitnya paling pucat. Bahkan kemeja linennya yang tadinya berkibar-kibar dengan bebas, menempel di kulitnya, menjadi kusut karena cairan bening. Sepertinya pencuri kecil itu akhirnya kelelahan. Teruslah berlari tikus kecil, kita lihat berapa lama kamu bisa bertahan. Tawa memenuhi hutan yang semakin gelap, namun Dion tidak menunjukkan reaksi. Hanya melanjutkan jalannya seolah-olah tidak ada yang dikatakan. Jika orang-orang bodoh itu benar-benar memperhatikan, mereka akan menyadari bahwa Dion sudah lama tidak menggunakan teknik gerakannya, namun kecepatannya semakin menjauh dari mereka. Jika dia lelah, lalu kenapa dia masih bisa mempercepatnya? Setelah setengah jam berikutnya, salah satu makhluk surgawi akhirnya menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Tapi, saat ini, hutan itu dipenuhi keheningan mencekam yang hanya terpecah oleh suara lembut kaki yang menghantam dahan pohon. Mengapa mereka tidak terbang? Mengapa menggunakan lebih banyak energi padahal tidak diperlukan? Ditambah lagi, hanya sedikit yang memiliki kegesitan untuk terbang di hutan lebat. Meskipun menabrak pohon tidak akan memperlambat mereka sebagai ahli langit, mereka terlalu peduli untuk menyelamatkan muka bumi. Sebuah lingkaran, langit tiba-tiba merasa khawatir. Pikirannya sedikit lebih jernih dibandingkan yang lain, jadi dia merasa seperti dia sudah berada di sini. Dalam kegelapan, mereka jauh lebih rentan terhadap trik ini. Tapi setelah bertahun-tahun menjadi penjaga patroli perbatasan untuk Viserion yang terus-menerus berada dalam keadaan perang, dia menjadi memiliki kepribadian yang berhati-hati setelah melihat nasib rekan-rekan penjaganya yang malas di dalamnya. Sesama anggota klan, ada triknya. Saat makhluk surgawi melihat Dion meledak dengan kecepatan ekstra, dia benar-benar yakin. Sayangnya, dia terlambat. Alasan Dion berkeringat deras bukan karena lelah berlari. Dia hampir tidak menggunakan kekuatan, dengan kemampuan regeneratifnya. Bagaimana dia bisa lelah? Faktanya adalah Dion terus menanam susunan selama beberapa jam terakhir. Memimpin mereka dalam lingkaran besar sehingga mereka baru menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Karena betapa kejamnya penggunaan batu api Aurora. Tidak mengherankan jika harga yang mahal harus dibayar pada tubuh Dion. Terutama karena Dion tidak lagi menggunakan batu ungu emas. Tidak, batu-batu yang dia gunakan berisi komet-komet yang melesat. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 796 Arai. Detik berikutnya, tubuh Dion melesat ke depan sekali lagi. Namun, kali ini berbeda. Dia tidak lagi repot-repot untuk tetap berada di depan mata para pengejarnya, dia benar-benar menyatu dengan kegelapan hutan. Langit membeku. Tak satu pun dari mereka yang menyangka bahwa setelah sekian lama mangsa empuk mereka masih menyembunyikan kemampuannya. Para pengintai jauh lebih terkejut karena mereka tidak menyaksikan pertarungan antara raja mereka dan Dion. Namun, 9 makhluk surgawi lainnya merasakan gelombang rasa malu menimpa mereka. Bagaimana mereka bisa melakukan kesalahan seperti itu? Baru sekarang mereka ingat betapa besarnya peningkatan kekuatan yang didapat raja kecil ini setelah dia menggunakan sayapnya. Seharusnya sudah jelas bagi mereka bahwa dia menahan diri selama ini. Satu-satunya hal yang membuat mereka menghela nafas lega adalah kenyataan bahwa dia seharusnya mudah terlihat. Dengan sayap emas terang yang memancarkan cahayanya sendiri, bahkan transformasinya akan terlihat jelas oleh mereka. Apa yang tidak mereka ketahui adalah bahwa Dion telah mempersiapkan diri untuk keadaan darurat seperti itu sejak lama. Dia sengaja tidak menggunakan sayapnya sampai sekarang.
Dan, dia dengan sengaja mengurangi efektivitas teknik gerakannya. Lebih jauh lagi, jika mereka cerdas, mereka akan bertanya-tanya mengapa Dion tidak menggunakan teknik gerakannya melawan Raja Viserion. Sejak Dion bangun, Raja Viserion adalah orang pertama yang mendorongnya hingga batas kemampuannya. Meski begitu, dia mempermainkannya. Dion tahu semua yang dia butuhkan untuk menang setelah Raja Viserion membuka kunci bentuk pertempuran ketiganya yang lebih cepat. Namun, kenapa dia memutuskan untuk menggunakan bentuk terkuatnya daripada menggunakan teknik gerakannya? Secara intuitif, bukankah lebih pintar menggunakan bentuk yang lebih lemah dan menyembunyikan yang lebih kuat? Siapapun yang melihat ini mungkin menganggap Dion bodoh. Namun, bagaimana mungkin Dion tidak memiliki desainnya sendiri? Sebelum dia datang ke klan Viserion, dia sudah bersiap menghadapi kemungkinan Luna mengkhianatinya. Masalahnya adalah hubungannya dengan Veles terlalu rapuh dan mudah dieksploitasi. Karena itu, skenario pengejaran selalu ada di benak Dion. Dalam rencana awalnya, dia telah bersiap untuk dikejar oleh ahli formasi Dao. Jadi, bagaimana sekelompok makhluk surgawi bisa mengganggunya? Itu tidak lebih dari sebuah lelucon. Dion menyadari lanskap hutan klan Viserion. Dia juga sadar kalau sayapnya telah berubah warna. Dan, meskipun tidak, sebelum terobosannya, Dion memiliki satu sayap putih. Sayap itu sama buruknya dengan sayap emasnya untuk sembunyi-sembunyi. Jadi, Dion sudah lama tahu bahwa mengandalkan sayapnya akan merugikan dan bukan penolong dalam situasi ini. Mengetahui hal itu, mengapa tidak membuat calon pengejarnya berpikir bahwa sayapnya adalah kartu truf terakhirnya? Para dewa telah mengatur diri mereka sendiri, mengira mereka memahami Dion. Mereka tetap relatif dekat satu sama lain setelah rencana pengepungan mereka gagal. Dan meskipun mereka ingin sekali menyerang, jika mereka memperingatkan monster bumi atau surga yang lebih kuat di area tersebut, itu akan menjadi masalah. Pada akhirnya, penyebarannya hanya berjarak 2 atau 3 meter satu sama lain. Pemikiran mereka sederhana. Meskipun Dion kuat dalam bentuk sayapnya, di lingkungan yang gelap ini, dia akan kesulitan sekali untuk menyelinap ke arah mereka. Lalu, karena jarak mereka begitu dekat, mereka bisa bereaksi dalam waktu singkat dan segera mengelilinginya. Namun, yang tidak pernah mereka duga adalah kenyataan bahwa Dion telah menyembunyikan teknik gerakan yang begitu mendalam. Setelah melihatnya menggunakannya, dan melihat bagaimana dia basah kuyup oleh keringat, mereka mulai rileks, berpikir bahwa ini adalah batas sebenarnya. Sementara itu, mereka tidak pernah tahu bahwa menggunakan teknik gerakan sekecil itu tidak pernah sesulit itu sejak awal. Meskipun mungkin menyebabkan patah tulang kecil di kakinya. Luka-luka itu dengan cepat disembuhkan oleh esensi darahnya yang luar biasa selain perpaduan sempurna antara dirinya dan manifestasi humanoidnya. Selama ini Dion hanya menggunakan teknik geraknya pada babak pertama tahap pertama. Membatasi kedalamannya dan juga luka-lukanya. Tapi sekarang, dia mendorongnya ke tingkat pemahaman tertinggi, naik ke puncak tahap kedua dari babak pertama. Dalam sekejap, kemanjuran teknik ini hampir 3 kali lipat. Menyebabkan Dion menghilang dari pandangan. Saat para tetua merasa waspada, kilatan emas yang menyilaukan datang dari sisi kiri mereka, yang segera diikuti kecuali jeritan kesakitan. Tetapi ketika para tetua menindaklanjuti rencana mereka, berkumpul pada cahaya yang menyilaukan, tiba-tiba cahaya itu menghilang. Namun, tidak seperti yang mereka duga, Dion sudah pergi. Meninggalkan seorang tetua dengan tulang rusuk patah dan lengan yang miring aneh karena upaya pemblokiran yang sia-sia. Para tetua menarik napas. Apakah ini benar-benar orang suci? Meskipun tetua ini bahkan belum sepenuhnya mencapai siklus pertama tahap celestial pertama, hanya mengisi 2 atau lebih meridian dengan energi celestial. Dia masih seorang celestial. Tidaklah normal jika seorang Saint bisa bertarung dengannya, apalagi menyakitinya dengan begitu parah dan begitu cepat. Keringat dingin mulai membasahi punggung mereka. Mereka semua berstatus rendahan, sering mengurusi hal-hal kecil. Bahkan yang terkuat di antara mereka, patroli dengan budidaya celestial tahap kedua, tidak dapat mengklaim mampu melukai rekannya ini begitu cepat. Apa yang telah mereka lakukan? Para tetua tidak bisa menahan diri untuk tidak menggigil. Keserakahan mereka telah membutakan mereka, menyebabkan mereka terjun langsung ke dalam misi ini, tidak pernah sekalipun memberi isyarat minta tolong. Tapi, jika mereka memberi isyarat sekarang, bahkan jika ahli formasi Dao mereka entah bagaimana secara ajaib kembali dari perang mereka dengan orang barbar begitu cepat, setidaknya butuh beberapa menit bagi mereka untuk sampai di sini. Dengan kehebatan pertempuran yang ditunjukkan oleh Raja Muda ini, akankah mereka bertahan selama itu? Apa yang tidak mereka ketahui adalah bahwa ini semua hanyalah fasad yang sengaja dibuat oleh Dion. Namun, itulah yang dia sukai. Dia baru saja menghabiskan waktu berjam-jam untuk meletakkan formasi secara perlahan, bagaimana mungkin dia tidak menggunakannya? Saat ini, dia terengah-engah, menunggu lengannya yang lemas dan berlumuran darah sembuh. Namun, wajahnya sama sekali tanpa ekspresi, seolah napas berat dan lengannya yang patah itu bukan miliknya.
Dion melintas keluar lagi, sepertinya menghilang dalam sekejap sebelum muncul di belakang salah satu tetua yang lebih lemah yang bergegas ke posisi tetua yang masih mengaum. Sebagai seorang kultivator tubuh suci, visi Dion sudah jauh lebih baik daripada kebanyakan kultivator bahkan di atas posisinya. Bagaimanapun, penanaman sari darah meningkatkan seluruh aspek tubuh, termasuk mata. Karena itu, dia memiliki penglihatan yang tajam dan jelas, bahkan dalam kegelapan yang pekat ini. Sayangnya, Dion juga memahami bahwa ini bukanlah keuntungan besar. Meskipun para tetua ini relatif lemah, mereka masih berlatih seni pemurnian naga. Bahkan jika mereka tidak berhasil mencapai tahap keempat, mereka masih memiliki mata naga tingkat pertama setidaknya karena seseorang hanya perlu mencapai tahap kedua untuk kemampuan ini. Karena kemampuan tipe tubuh naga mereka ditingkatkan dengan kultivasi, penglihatan mereka 10 kali lebih baik daripada makhluk surgawi normal yang lebih rendah. Karena itu, Dion masih tetap berhati-hati, memahami bahwa mereka tidak hanya dapat melihatnya jika dia berada dalam garis pandang mereka. Mereka juga dapat melihat panas tubuhnya. Jeritan menyakitkan lainnya meletus saat tinju Dion benar-benar menghancurkan tulang punggung sesepuh yang ditujunya. Memotong jumlah mereka dari 12 menjadi 10 hanya dengan 2 serangan. Meskipun dia sengaja tidak membunuh mereka, dia pasti melumpuhkan kemampuan mereka untuk berpartisipasi lebih jauh. Para tetua berbalik, berharap bisa melihat Dion, namun dia sekali lagi menghilang. Mereka tidak percaya, bagaimana mungkin seseorang bisa secepat itu, dan mengapa mereka tidak bisa merasakannya. Pada tahap surgawi, jiwa akan memperoleh lebih banyak sifat. Seperti yang juga telah dijelaskan Dion kepadanya ketika dia hampir mati di tangan Zabia, hanya ketika jiwa mencapai tahap surgawi barulah ia mampu meninggalkan tubuh dan beroperasi secara mandiri. Dengan ini, muncullah banyak kemampuan lainnya, termasuk semacam indera ketuhanan atau pandangan mata burung. Namun, bagaimana makhluk surgawi yang lebih rendah ini memiliki kemampuan seperti itu? Di dunia kultivasi, jarang sekali menemukan seseorang yang jiwanya mampu mengimbangi pengembangan energinya. Biasanya hanya ahli alkimia atau formasi yang akan berinvestasi dalam hal seperti itu, dan bahkan mereka biasanya akan tertinggal jauh. Oleh karena itu, para dewa ini tidak memiliki kesadaran ilahi. Mereka hanya bisa mengandalkan naluri dan pandangan mata mereka. Sayangnya, Dion selalu menyerang dari titik buta, dan persepsi mereka lemah. Hebatnya, Dion sudah lama memiliki perasaan ketuhanan semu. Tapi, dia tidak bisa menggunakannya sekarang karena jiwanya terkunci. Konon, ketika jiwanya akhirnya melepaskan diri dari tahapnya saat ini, dunia akan menyaksikan lahirnya perasaan ilahi yang belum pernah terlihat sebelumnya. Dengan diturunkannya tetua kedua, keringat dingin di punggung para tetua meningkat. Kembali, tetua tenang yang pertama kali menyadari bahwa mereka berada dalam lingkaran besar menggonggong. Namun, bagaimana Dion bisa membiarkan hal itu? Dengan wajah tanpa ekspresi, 10 motif cahaya melaju ke depan dengan kecepatan yang menyilaukan. Mereka tampaknya muncul entah dari mana, bergegas menuju para tetua. Ini tidak lain adalah sebagian dari susunan yang Dion buat. Alasan mengapa bahkan para dewa tidak menyadari bahwa Dion telah memimpin mereka dalam lingkaran sebelumnya adalah karena jalan yang diambilnya terlalu berliku. Sebenarnya lingkaran yang dia pimpin tidak terlalu besar, radiusnya paling banyak beberapa ratus meter. Jalan yang diambil Dion panjang dan berliku, tetapi satu-satunya tempat dia meletakkan susunannya adalah di dalam lingkaran khusus yang dia petakan dalam pikirannya. Dalam sekejap, lampu menyinari para tetua. Mereka semua secara bersamaan menekan keluar. Meskipun mereka semua meremehkan serangan lemah ini, mereka tidak berani meremehkannya. Setelah kehilangan 2 orang tua mereka karena cedera, bagaimana mereka bisa tega menjadi sombong lagi? Namun, saat itulah sesuatu yang tidak mereka duga terjadi. Saat pukulan mereka bersentuhan, rasanya seolah-olah mereka tidak mengenai apapun selain udara. Seolah-olah mereka benar-benar mencoba untuk meninju ringan. Banyak di antara mereka yang kehilangan keseimbangan, terjatuh dengan posisi kepala lebih dulu di titik cahaya. Dalam sekejap, ke-10 sosok itu menghilang, tidak mampu menahan tarikan teleportasi. Dalam keadaan normal, akan mudah bagi makhluk surgawi untuk menahan tarikan sebuah susunan. Dion telah menyaksikan ini secara langsung ketika dia mencoba berteleportasi menjauh dari matriark sekte Nifeus. Namun, ini bukanlah susunan normal, itu adalah susunan tingkat komet. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 797 tidak akan diselesaikan. Mungkin jika mereka lebih waspada, setidaknya mereka bisa mengganggu teleportasi lagi. Hal ini akan mengakibatkan tujuan Dion menjadi miring dan mereka berakhir jauh lebih dekat daripada yang dia inginkan. Namun, kapan zaman kuno ini pernah melihat formasi digunakan sedemikian rupa? Di ruang tahta Viserion, Veles duduk membungkuk dengan wajah cemberut. Sudah berjam-jam sejak para tetua dikirim untuk mengejar Dion, namun belum ada hasil. Lebih buruk lagi, ahli formasi daunnya belum kembali dari tugas yang seharusnya sederhana. Apa yang sedang terjadi? Apakah ini benar-benar sebuah plot?
Meskipun dia ingin keluar sendiri, dia tidak bisa bertindak serampangan seperti dulu. Dia adalah seorang raja sekarang. Dia tidak punya pilihan selain bertindak seperti itu. Mengingat tidak ada lampu darurat yang dikirimkan, hanya ada dua kemungkinan. Pertama, seluruh pasukan Viserion telah dimusnahkan. Bahkan jika Veles dipukuli sampai mati, dia tidak akan mempercayai hal seperti itu. Klan Viserionnya dipenuhi dengan pejuang yang ganas, klan barbar yang jumlahnya sangat sedikit tidak bisa melawan mereka. Yang kedua adalah misinya memakan waktu lebih lama dari perkiraan mereka. Kesempatan terbaiknya untuk lolos dari pengawasan para tetua sambil juga berpartisipasi adalah dengan segera mengejar Dion. Dia yakin bahwa setelah terobosannya, kecepatannya tidak akan kalah dengan Dion. Namun, dia tidak punya pilihan selain merawat Mina. Butuh waktu berjam-jam sebelum akhirnya dia membujuk si cantik kecil untuk tidur. Sebenarnya ini tidak seperti light novel Tiongkok dengan benua yang terbentang jutaan mil. Di dalam dunia persilatan, daratan seluas itu tidak ada di dunia nyata dan hanya bisa ditemukan di dunia yang dibangun secara artifisial seperti lantai menara epistemik atau planet bumi setelah dipaksa untuk diperluas jutaan. Misalnya, alam semesta tidak menciptakan planet sebesar itu secara alami. Akibatnya, cukup mudah bagi karakter tingkat angkasa untuk terbang mengelilingi keliling planet dalam waktu kurang dari 1 jam. Adapun ahli formasi Dao, mereka yang berspesialisasi dalam kecepatan mungkin dapat mencapai prestasi tersebut dalam hitungan menit, jika tidak dalam hitungan detik jika mereka berspesialisasi dalam Dao ruang. Ini semua berarti bahwa jika Veles pergi sekarang, bukan tidak mungkin baginya untuk menemukan tempat pertarungan sedang berlangsung. Masalahnya adalah Dion tidak akan pernah diam di tempat yang sama karena dia memahami konsep ini dengan sangat baik. Bagaimana Veles bisa tahu bahwa Dion telah menggunakan opini tinggi mantan temannya untuk melakukan hal itu? Karena Dion berputar-putar dalam lingkaran besar. Secara teknis dia masih berada dalam wilayah Viserion. Jika Veles mengetahui hal ini, dia mungkin akan batuk darah karena marah. Namun, tidak ada yang bisa dia lakukan saat ini. Pada saat itu, seorang lelaki tua dengan ekspresi bermartabat masuk. Dia tampak sangat normal, tanpa fluktuasi energi apapun, tetapi Veles menunjukkan tanda rasa hormat yang langka. Dia hanya menunjukkan wajah ini kepada 3 orang. Dion, ayah Dion, dan ayahnya sendiri. Ayah, Veles memanggil pria yang masuk, melakukan bagiannya sebagai anak yang berbakti dan berdiri untuk menyambutnya. Pak Tua Viserion melambaikan tangannya. Dia tidak percaya bahwa dia sudah berada pada usia di mana putranya harus membantunya berjalan. Dia sadar betul bahwa dia bisa memperpanjang umurnya hingga ribuan tahun jika diperlukan. Sayang sekali dia hanya memiliki seorang putra yang layak di usianya yang sudah lanjut. Tapi, dia bersyukur bisa menyaksikan sebagian besar perjalanannya sebelum dia meninggal. Veles kecil, kamu adalah raja sekarang, untuk apa kamu menangis? Orang tua ini masih punya waktu bertahun-tahun lagi, berhentilah memperlakukanku seolah-olah satu kakiku ada di dalam kubur. Veles sebenarnya merasa sangat bersalah saat ini. Ayahnya telah mencapai formasi Dao tahap ke-11 di dunia lain. Jika dia berhasil menerobos, dia akan memperoleh 100.000 tahun kehidupan lagi dan Veles tidak perlu lagi mengkhawatirkan lelaki tuanya ini. Namun, Pak Tua Viserion tidak punya cukup tenaga lagi untuk melakukannya. Alasan mengapa hanya mereka yang memiliki bakat luar biasa yang menunggu hingga mereka berusia 18 tahun untuk mengembangkan energi adalah karena hal ini. Jika bakat Anda tidak maksimal, dan Anda mencoba metode ini, sebagian besar vitalitas masa muda Anda akan hilang sebelum Anda dapat berkultivasi lebih lanjut. Namun, jika Anda mencoba berkultivasi lebih awal dan sebelum meridian Anda matang, prospek masa depan Anda juga akan redup. Inilah keseimbangan yang harus dihadapi oleh mereka yang tidak memiliki konstitusi khusus. Sayangnya bagi lelaki tua Veles, dia telah melakukan pertempuran besar sekitar 3 dekade lalu. Karena itu, ia terpaksa membakar esensi darahnya yang secara langsung mempengaruhi vitalitasnya. Jika bukan karena pertarungan yang menentukan itu, ayah Veles kemungkinan besar sudah menembus tahap pembentukan Dao ke-12 sekarang dan bisa bekerja menuju tahap transenden setengah langkah yang legendaris. Namun, sebaliknya, dia adalah lelaki tua rapuh di hadapannya. Meskipun dia masih memiliki sisa hidup beberapa ribu tahun, itu hanya jika dia tidak memaksakan diri. Kenyataannya adalah beberapa ribu tahun bagi seseorang yang telah hidup ratusan ribu sama dengan beberapa tahun bagi manusia. Inilah mengapa Veles menjadi raja begitu cepat. Veles menganggap ini cukup menyedihkan. Dia ingin menghabiskan lebih banyak tahun memimpin pasukan dan menjadi jenderal besar yang namanya mengguncang langit. Namun, dia memiliki tanggung jawab yang harus dijunjung tinggi dan dia tidak bisa mengecewakan ayahnya. Jelas sekali bahwa dengan kepribadian Veles, dia telah menghabiskan semua metode untuk mencoba memperbaiki vitalitas orang tuanya. Pencarian ini membawanya untuk mempelajari seni pemurnian naga secara berlebihan sampai pada titik di mana dia telah mencapai level yang dimilikinya saat ini. Ada alasan sederhana mengapa dia melakukan hal itu.
Vitalitas binatang jauh melebihi manusia. Mereka biasanya hidup lebih lama dan memiliki hubungan lebih baik dengan alam semesta. Jadi, Veles dengan cerdik berpikir bahwa jika dia mencapai tingkat kehalusan yang cukup tinggi, dia akan dapat membagikan sebagian kecil esensi darahnya kepada ayahnya. Jika cukup ampuh, mungkin dia bisa menyembuhkannya. Kenyataannya, hal ini akan merugikan bakat Veles dan mengganggu kemampuannya menaklukkan kosmos di masa depan. Namun, demi ayahmu, pengorbanan apa yang tidak akan kamu lakukan? Inilah sebabnya Veles sangat sedih dengan perampokan harta suci mereka. Satu-satunya alasan keluarga cabang mereka memiliki salinan aslinya adalah karena dia bertaruh dengan cabang utama Viserion pada hari turnamen alam semesta. Karena dialah pemenangnya, dan perselingkuhannya dipublikasikan, mereka terpaksa menyerahkannya, kalau tidak mereka akan kehilangan banyak muka. Hal ini sebenarnya menjadi salah satu alasan mereka menekan keluarga Apuh untuk mengizinkan Luna menikahi Dion, karena mereka marah karena Apuh telah menjadi saksi janji mereka dengan Veles. Dion mencuri seni pemurnian naga hampir seperti menghukum mati ayah Veles. Bagaimana mungkin Veles tidak marah melebihi keyakinannya? Dia merasa ingin mencabik-cabik rubah betina kecil yang mencurinya. Di sini, mereka yang akrab dengan ingatan seorang ahli mungkin bertanya-tanya mengapa Veles tidak menghafal tekniknya saja. Sebenarnya dia telah menghafal bagian-bagian yang bisa dia lihat. Seni pemurnian naga adalah teknik ilahi yang benar-benar menakjubkan. Menurut keluarga Viserion, ada 9 tahap, yang masing-masing lebih sulit dicapai dibandingkan tahap sebelumnya. Namun, ketika Veles menerima buku tersebut, dia menyadari bahwa ada 18 halaman kosong dan hanya 9 halaman yang berisi kata-kata. Bahkan jika Anda mengalahkan Veles sampai mati, dia tidak akan percaya bahwa teknik tingkat tinggi seperti itu hanya memiliki halaman kosong acak di dalamnya. Biasanya, dia mungkin mengabaikan ini. Karena anggota Viserion yang lain belum pernah melihat apa yang sebenarnya dimaksudkan pada 18 halaman tersisa itu, dia seharusnya mengambil langkah demi langkah, bukan? Namun, saat dia menerobos kemacetan besar tahap 6 hingga 7, dia tiba-tiba merasakan sesuatu yang istimewa ketika dia melihat buku itu. Seolah-olah, itu belum lengkap, seperti ada gunung di balik gunung yang didakinya sekarang. Ketika dia menerobos ke tahap ke-8, hanya berjarak 1 dari puncak yang seharusnya. Perasaan itu menjadi lebih kuat. Bagaimana dia bisa tahan jika pemegang rahasia itu diambil darinya padahal dia sudah begitu dekat? Dion tidak hanya mencuri kesempatannya untuk menyelamatkan ayahnya. Dia mungkin juga memutuskan masa depan mantan temannya. Ini adalah peristiwa yang tidak bisa didamaikan. Dendam ini tidak akan diselesaikan dengan mudah. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 798 penjelasan. Veles menenangkan diri agar bisa menjawab ayahnya, aku kenal ayah. Aku hanya merasa bersalah. Aku sudah mempercayai orang yang salah dan aku telah kehilangan sesuatu yang sangat berharga. Veles menggertakkan giginya, tidak mampu menahan emosinya. Pak Tua Viserion menatap putranya dalam-dalam. Meskipun usianya sudah tua, matanya penuh dengan kekuatan dan punggungnya lurus seperti lembing. Seolah-olah dia sedang mengintip ke dalam jiwa Veles. Dia tampak seperti ingin mengatakan sesuatu, tapi dia hanya menggelengkan kepalanya. Jangan biarkan hal ini mengaburkan hatimu. Kondisi pikiran seorang kultivator sama pentingnya dengan teknik yang mereka praktikkan. Jangan pernah lupakan ini. Orang tua itu sepertinya memahami beberapa hal, tetapi memutuskan untuk mengatakan ini saja untuk saat ini. Veles membuka mulutnya, tapi kemudian menutupnya. Jelas apa yang dikatakan ayahnya. Dia telah mengetahui apa yang Veles ingin korbankan untuknya, tetapi ketika dia tersentuh. Bagaimana bisa seorang ayah membiarkan anaknya berkorban untuk mereka? Dia tidak akan pernah menerima hal seperti itu. Sebelum pasangan ayah dan anak itu menyelesaikan kata-kata mereka dari hati ke hati. Kilatan cahaya tiba-tiba memenuhi ruang singgasana saat suara banyak tubuh yang menghantam lantai marmer memenuhi ruangan. Siapa? Veles sudah cukup kesal hari ini. Siapapun yang mengganggu pembicaraan pribadinya dengan ayahnya akan menghadapi konsekuensinya. Tapi, saat dia berbalik, dia langsung tertegun tak bisa berkata-kata. Bukankah ini makhluk surgawi yang pergi mengejar Dion? Bagaimana mereka bisa sampai di sini? Dan mengapa mereka semua bersikap bodoh? Apa yang telah terjadi? Namun, ketika dia ingin menanyai mereka, dia melihat bahwa mereka juga bingung dengan apa yang terjadi. Ada kilatan cahaya, dan tiba-tiba mereka ada di sini. Penjelasan apa itu? Bagaimana Veles bisa menerima alasan seperti itu? Dia tahu sejak awal bahwa Dion akan memutuskan untuk berpisah agar tidak melibatkan klan. Jadi itu berarti 10 makhluk surgawi dikalahkan oleh seorang suci? Orang macam apa yang hanya memiliki setengah sel otak yang mau menerima hal seperti itu? Para tetua menggigil di tanah. Bahkan tidak berani berdiri di depan amukan Veles. Mereka masih belum tahu bagaimana mereka bisa sampai di sini. Tapi sekarang mereka menghadapi kemarahan raja mereka, jadi mereka hanya bisa diam saja. Sebenarnya, mereka hanya menyalahkan diri mereka sendiri. Mereka terlalu serakah dan kurang berhati-hati.
Mereka akhirnya meremehkan lawan mereka, dan pada akhirnya, mereka menderita karenanya. Namun, saat mereka mencoba menyampaikan ceritanya, Veles semakin marah. Sialan, jadi kamu bilang bukan 10, tapi 12? Semakin Veles memikirkannya, semakin dia mengamuk. Pada saat itu, cahaya menyilaukan lainnya jatuh dan dua orang tua yang diperban berat jatuh ke tanah, mengerang. Ketika Veles melihat ini, wajahnya berubah menjadi merah gelap sehingga mereka takut akan meledak. Veles hanya satu dorongan lagi untuk tidak pingsan karena marah. Namun, ia menjadi tenang karena tangan keriput ayahnya bertumpu pada bahunya. Tenanglah, Veles. Aku yakin kamu sudah punya rencana untuk maju, bukan? Dia berkata dengan sadar. Cahaya menyeramkan muncul di wajah Veles. Sudah terlambat untuk menutup informasi ini sepenuhnya, tapi ambillah daftar mata-mata ini dan tahan mereka semua. Aku sudah mengawasi mereka, jadi mereka tidak akan bisa pergi. Para dewa terkejut dengan perubahan sikap raja mereka yang tiba-tiba, namun mereka tetap diam. Entah kenapa, versi raja mereka yang tenang ini membuat mereka ketakutan yang tak ada habisnya. Besok, kita akan pergi ke klan bulan dan bersekutu dengan mereka. Cahaya di mata Veles menjadi semakin buas saat dia berbicara. Dia yakin klan bulan akan menerima aliansinya karena dia memiliki informasi tentang klan malaikat yang tidak dimiliki orang lain. Dia tahu persis mengapa klan bulan begitu waspada. Bukan hanya kekuatan ayah Dion, tetapi juga fakta bahwa klan mereka dipenuhi dengan terlalu banyak misteri. Meskipun Veles tidak ingin klan bulan mengetahui bahwa alasan dia berperang dengan klan malaikat adalah untuk mendapatkan kembali teknik Viserion. Terutama karena klan bulan bersekutu dengan klan Ahpuh. Dia tahu mereka tidak akan berani bertanya mengapa dia tiba-tiba berubah pikiran karena dia bisa memberikan sesuatu yang mereka rindukan. Pada akhirnya, klan bulan menganggap tidak mengajukan pertanyaan sebagai pembayaran atas informasi yang diberikan oleh klan cabang Viserion. Dengan cara ini, Veles akan dapat menunjukkan ketulusannya dengan menjual Dion sepenuhnya dan juga dapat merahasiakan niatnya. Hal terakhir yang dia inginkan adalah klan Ahpuh mendapatkan seni pemurnian naga milik klan Viserion. Aku akan menghancurkan klan malaikat di bawah kakiku. Veles meraung. Pada saat ini, Dion dengan cepat menggunakan sisa kekuatan terakhirnya untuk keluar dari wilayah klan Viserion. Jika dia tertangkap di sana pada pagi hari, itu tidak akan terlihat bagus. Saat dia melakukannya, dia terjatuh dan tersandung ke dalam sungai, membiarkannya membawanya ke bawah saat dia mencoba untuk memulihkan diri. Jelas sekali, ini adalah salah satu pemandangan yang telah dia perhitungkan sejak lama. Setelah terhanyut sejenak, Dion melesat keluar dari air dan menuju pegunungan, lanskap lain, masih belum berani menggunakan sayapnya. Akhirnya, dia sampai di tempat yang dia rencanakan tepat saat matahari akan mencapai puncaknya di Cakrawala. Dia dengan ahli menghilangkan jejaknya menggunakan sungai, sebelum menghilang ke dalam pegunungan yang berkelok-kelok. Dia ragu bahkan ahli formasi Dao dapat melacaknya sekarang. Dia terlalu berhati-hati, karena siapapun yang cerdas akan mengetahui bahwa tujuan akhirnya adalah klan malaikat. Dion harus menemukan cara untuk mendekati klannya dari arah yang sepenuhnya berlawanan dengan arah klan Viserion. Dion tahu bahwa pada saat ini, Veles kemungkinan besar telah memilih untuk bersekutu dengan klan bulan. Dia telah menyentuh intinya. Bukankah ini hasil yang jelas? Adapun mengapa klan bulan mempercayainya, itu akan dengan mudah diselesaikan mengingat banyaknya informasi yang Veles miliki tentang klan malaikat. Mengingat Dion juga telah menjelaskan secara menyeluruh strategi pertarungannya kepada Veles, dapat dikatakan bahwa hanya dia yang benar-benar memahami segalanya selain Dion dan Amporae. Namun, Dion sepertinya tidak bereaksi apapun. Wajahnya masih dingin, dan hatinya bahkan lebih dingin. Dia mendaki gunung sambil tubuhnya sakit, sebelum menyelam ke lembah di antara gunung dan menebas wajahnya dengan pedang kelas master yang dia ambil dari klan malaikat. Kemudian, dia mulai bermeditasi. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 799 seluruh tubuh. Dengan cepat, Dion mulai menelan pil. Sebuah cahaya bersinar di matanya ketika dia merasakan kotorannya, tapi dia segera menggunakan batu aurora ungu emas untuk membakarnya, meninggalkan efek obat murni. Di zaman modern, hal ini mustahil dilakukan. Pertama, batu aurora praktis sudah punah. Tanpa inti energi, mustahil untuk menciptakannya. Satu-satunya kuadran yang memilikinya adalah kuadran tertua dalam 10 besar peringkat menara epistemik. Alasan kedua mengapa hal ini tidak mungkin adalah karena aurora, seperti aurora bawaan Dion, telah kehilangan kecenderungan kekerasannya. Hal ini sengaja dilakukan oleh kakek Dion agar aman digunakan dan disebarluaskan. Meski begitu, ada cara untuk menghilangkan kotoran, yaitu hanya dengan menggunakan api aurora untuk memandu mereka keluar dari salah satu lubang tubuh. Hal ini memakan waktu lebih lama dan memerlukan kendali lebih besar, namun hal ini mungkin dilakukan. Beginilah cara Dion mengeluarkan pil yang dipaksakan oleh mantan majikan Madeline padanya. Pada saat itu, kemanjuran pil tersebut meroket.
Awalnya itu adalah pil tingkat Grandmaster yang Dion yakin akan diremehkan oleh guru besarnya. Tetapi dengan manipulasi Dion, itu menjadi harta karun sejati. Kehangatan yang membanjiri Dion saat lukanya mulai pulih dengan kecepatan yang terlihat. Sudah menjadi rahasia umum bahwa kemanjuran pil ditentukan oleh persentase kemurniannya. Namun, Dion tidak pernah membicarakan hal-hal seperti itu sehingga dia biasanya mengabaikannya sepenuhnya. Dengan keahlian dan persepsinya, meramu pil dengan kemurnian 100% adalah permainan anak-anak. Bakat jiwa terlalu tinggi. Mungkin satu-satunya alasan Dion tidak menyadari betapa menakjubkannya prestasi tersebut adalah karena dia tidak pernah benar-benar berinteraksi dengan alkemis lain. Orang pertama yang bisa dia sebutkan adalah Ibu Madeline, Nora. Namun, itu pun singkat karena dia masih meremehkan kenyataan bahwa kedua orang tua yang berjanji itu tidak memberitahu Madeline identitas mereka. Betapa cerdasnya Madeline, Dion yakin dia mungkin sudah mengetahuinya. Ketika suami yang biasanya tenang dan santai tiba-tiba membentak dua ahli formasi Dao. Dengan komentar tajam tentang peran sebagai orang tua, bagaimana mungkin dia tidak tahu? Tapi, dia memilih untuk tidak mengatakan apapun. Sudah lama sekali Madeline tidak menganggap Dion sebagai keluarga terdekatnya. Meskipun orang tua membesarkannya dengan penuh kasih sayang, mereka berulang kali mengambil keputusan yang salah. Jadi, meski Madeline masih mencintai mereka, perlahan-lahan dia menjauh dari mereka. Selain itu, ketika Dion mengetahui bahwa Nora bahkan tidak bisa membuat pil yang oleh guru besarnya diberi label sebagai tingkat master, dia tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Apakah ini benar-benar seorang alkemis tingkat bulan? Bukankah lelucon itu terlalu kejam? Faktanya adalah ada beberapa pil yang hanya bisa diselesaikan jika sang alkemis mampu menciptakannya dengan tingkat kemurnian tertentu. Sebagian besar formula guru besar Dion memerlukan setidaknya kemurnian 90% untuk diselesaikan. Hal seperti itu sangat jarang terjadi di zaman modern dan satu-satunya pil dengan persyaratan seperti itu adalah cawan suci bagi serikat alkimia. Apa yang tidak diketahui oleh para alkemis ini adalah bahwa hanya dengan memahami alam semesta melalui mempelajari formasi, sebelum menggabungkan pengetahuan itu dengan alkimia Anda dapat mencapai tingkat kemurnian seperti itu. Nora sangat berbakat dalam hal aurora. Sayangnya, dia dicuci otak hingga percaya bahwa disiplin ilmu harus dipisahkan. Jadi, kenyataannya bukan hanya bakat jiwa Dion yang memungkinkan dia melakukan hal yang mustahil, tetapi juga keberuntungannya dalam menemukan guru yang baik. Setelah menarik napas dalam-dalam, Dion menenangkan diri. Hari ini akan menjadi hari evakuasi, dan dia tidak mampu membawa masalah pada klan malaikat sekarang. Oleh karena itu, dia harus membuang lebih banyak waktu untuk saat ini dan baru kembali keesokan harinya. Meskipun dia yakin Veles mengirim ahli untuk mengepung klan malaikat untuk memeriksa kapan dia kembali, dia tahu bahwa dengan karakter Veles, dia tidak akan menyerang orang yang tidak bersalah. Jadi, dia tidak mengkhawatirkan hal itu. Akhirnya luka Dion teratasi, jadi dia akhirnya mengeluarkan Dragon Refining Arts. Karena dia dihukum karena kejahatan yang tidak dia lakukan, sebaiknya dia memanfaatkannya sepenuhnya, bukan? Lagi pula dia sudah lama ingin melihat apa yang ada di dalamnya. Beruntung baginya bahwa setelah meninggalkan jarak tertentu, dia dapat memasukkan buku besar itu ke dalam cincin spasialnya lagi tanpa khawatir buku itu akan meledak. Namun, pengalaman itu membuat dia tahu bahwa kemungkinan besar ada banyak formasi yang melindungi buku besar ini. Jadi, dia mendekat dengan hati-hati. Karena dunia menentangnya, dia memberikan alasan untuk menentangnya. Di klan malaikat, Amporae telah mengambil kendali penuh atas situasi. Dia menunjukkan keberanian dan kepemimpinan yang membuat para menteri klan malaikat kuno merasa kagum. Bahkan setelah mendengar suaminya berada dalam situasi genting, Amporae tidak menunjukkan perubahan emosi dan langsung mencengkeram kendali klan lebih erat lagi, melakukan tindakan dengan cepat dan efektif. Evakuasi sesuai jadwal dan mereka sudah bersiap untuk pindah. Tidak ada yang tahu gejolak batin yang berkecamuk di hati Amporae atau kebencian sengit yang kini dia rasakan terhadap Luna. Selama ini tak satu pun Amporae berpikiran negatif terhadap Luna. Bahkan setelah kekasih masa kecilnya dicuri darinya, bahkan setelah dia diabaikan, bahkan setelah dia jarang melihat wajah wanita yang menghancurkan hidupnya, Amporae tidak pernah membencinya. Tapi sekarang, bahkan jika Luna sedang menderita kematian yang penuh dengan penderita di hadapannya, dia tidak akan mengulurkan tangan untuk membantu. Namun, Amporae menyimpan semua ini di dalam botol. Rambut panjangnya berwarna merah keemasan menari-nari di tiup angin saat dia melayang di atas klan seperti seorang dewi yang mengawasi rakyatnya. Merasakan kesepian sebagai seorang penguasa. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 800 tidak dapat digunakan. Di dalam sel penjara bawah tanah klan malaikat, seorang wanita mungil duduk di sudut dengan lutut ditarik ke dada. Meskipun baunya menyengat dan lantainya menjijikkan, dia tampak tetap tanpa cacat. Seolah-olah ada lingkaran energi di sekelilingnya yang menjaganya tanpa cacat. Namun, energi itu tidak mampu menghentikan air mata yang masih mengalir di pipi halusnya.
Yang bisa dia pikirkan hanyalah tatapan dingin dan kata-kata tidak berperasaan yang dilontarkan suaminya kepadanya sebelum membuangnya seperti sampah. Apakah aku harus mengasihanimu? Suara dingin tiba-tiba merobek suasana sepi menyebabkan bahu Luna yang bergetar membeku. Tapi, dia tidak berani untuk melihat ke atas. Bagaimana dia bisa berani bertemu dengan pemilik suara ini saat ini? Melihat dia tidak menjawab, suara itu melanjutkan. Karena sudah 2 hari berlalu, dan evakuasi sudah selesai, inilah saatnya aku menanyaimu. Suara itu berlanjut dengan acuh tak acuh seolah-olah menghabiskan waktu mengejek Luna tidak ada gunanya bagi mereka. Jawab dengan cepat dan jujur. Klan malaikat tidak ramah terhadap pengkhianat. Satu-satunya alasan kamu belum dihukum adalah karena raja kita belum kembali. Jangan membuat hukumannya lebih buruk dari sebelumnya. Suara ini jelas milik Amporae. Dia tidak berkonfrontasi dengan Luna selama ini karena dia tidak hanya meremehkannya, tetapi dia berpikir akan lebih tepat jika Dion melakukannya. Namun, karena suaminya masih belum kembali, informasi yang mungkin diketahui Luna terlalu penting untuk diabaikan lagi. Hanya tinggal 2 hari lagi sampai klan bulan menyerbu mereka, jadi untuk menghadapi kemungkinan Dion tidak bisa kembali ke masa lalu, Amporae tidak punya pilihan. Dia mengerutkan alisnya sebelumnya ketika dia masuk setelah melihat berapa banyak rantai yang ada di sekitar Luna, tapi dia tidak mengatakan apa-apa. Klan tersebut telah menggunakan manset formasi Dao terbaik mereka, tetapi menurut para menteri, tidak ada satupun dari mereka yang mengetahui budidaya Luna. Amporae belum pernah mendengar hal seperti itu. Apakah Luna benar-benar kuat? Kuat sampai bisa menyembunyikan budidayanya dari ahli seperti itu? Memikirkan hal ini, Amporae tidak punya pilihan selain mengambil pendekatan yang lebih hati-hati. Jadi, dia segera memerintahkan mereka untuk menggunakan harta karun terbaik mereka, tidak menahan apapun. Apa tujuan klan bulan? Amporae dimulai dengan pertanyaan sederhana. Jika perlu, dia sudah menguatkan diri untuk menyiksa Luna. Bagi wanita yang dibencinya, hal itu hanya membuatnya lebih mudah. Anehnya, Luna menjawab tanpa ragu. Bahkan dengan air matanya yang berlinang, suaranya sangat tenang, menyimpan kesepian yang mendalam di dalam. Untuk mencuri sumber nadi spiritualmu. Amporae mengerutkan kening. Dia setengah terkejut dan setengah khawatir. Tapi, dia menahannya untuk saat ini. Mengapa? Itu satu-satunya sumber energi yang mampu mengekstraksi yin primordialku dengan aman. Kerutan di dahi Amporae semakin dalam. Bagaimana mungkin Luna masih memiliki yin primordialnya? Bukankah suaminya mengambilnya pada malam pernikahan mereka? Yang tidak diketahui Amporae adalah Dion belum menyentuh Luna beberapa hari yang lalu. Dia juga tidak tahu bahwa terlepas dari perkataan Luna, dia telah berhasil menerimanya. Tapi, untuk saat ini, dia hanya bisa menebak bahwa ini punya alasan khusus. Kemungkinan alasan yang sama bahkan ahli formasi Dao tidak bisa melihat kultivasi wanita ini. Bagaimana mereka mengetahui sumber energi kita? Pembuluh darah spiritual dalam klanmu, meskipun kamu telah mengisolasinya, telah tumbuh terlalu besar. Bahkan membungkus inti planet Heaven. Tidak ada formasi yang cukup untuk melindungi pembuluh darah sebesar itu. Hal itu diketahui saat para ahli itu datang ke planet ini 30 tahun yang lalu. Ketika Amporae mendengar ini, dia mengerutkan kening. Jadi, sebenarnya bukan Luna yang menjualnya? Untuk beberapa alasan, dia tidak percaya bahwa apapun yang dia dengar adalah kebohongan. Apa hubungannya ini denganmu menikahi suamiku? Tidak ada. Dia memenangkan turnamen alam semesta 30 tahun yang lalu tanpa mengetahui bahwa hadiahnya adalah tanganku dalam pernikahan. Dia bertanggung jawab atas kesalahannya dengan mengambilku sebagai istrinya dan menentang ayahku. Amporae tercengang. Ini adalah pertama kalinya dia mendengar cerita ini. Dalam hidupnya, dia belum pernah melangkah keluar dari klan malaikat, jadi dia tidak menyangka hal ini telah terjadi. Sebenarnya, di antara mereka yang dia kenal, hanya Dion dan Veles yang pernah ada di sana, selain Luna tentunya. Tapi, jika mereka bertemu seperti ini, lalu, Amporae tidak sanggup menyelesaikan pertanyaannya. Dia datang ke sini demi klan, namun dia dengan malu-malu mengajukan pertanyaan demi iblis hati pribadinya. Lalu kenapa dia jatuh cinta padaku? Itu yang ingin kamu tanyakan bukan? Luna tertawa dengan tawa yang mencela diri sendiri. Itu dipenuhi dengan begitu banyak kemarahan, ketidakberdayaan, penyesalan dan rasa malu sehingga bahkan Amporae, yang sangat membenci wanita ini sampai ke lubuk jiwanya, mau tidak mau merasakan sedikit pun rasa kasihan. Kamu akan selalu menjadi wanita yang paling dia cintai di dunia ini. Kata Luna, suaranya serak untuk pertama kalinya. Aku hanya menggunakan trik kecil dan cara curang untuk membuatnya jatuh cinta padaku. Kasih sayangnya tidak lebih dari mantra yang dia alami selama 30 tahun terakhir. Amporae tercengang. Campuran kemarahan dan kebencian melintas di wajahnya. Luna belum banyak bicara, tapi berapa banyak lagi yang perlu dia pahami? Bertahun-tahun yang dia habiskan dengan berpikir bahwa dia tidak cukup baik, bahwa dia tidak punya pilihan selain meredakan perasaannya. Bahwa dia tidak punya hak untuk mencintai dalam hidup ini. Itu semua karena wanita di hadapannya ini.
Beberapa saat berlalu, Amporae akhirnya berhasil meredakan emosinya. Sekarang bukanlah waktunya untuk melampiaskan rasa frustrasinya, juga bukan waktunya untuk memulai jalur perang balas dendam. Namun, hal yang dilakukannya adalah meningkatkan posisi Dion di jantung ke titik di mana tidak ada yang bisa dibantahnya. Apalagi setelah Luna menjelaskan lebih jauh tanpa disuruh. Pria yang dicintainya tidak pernah meninggalkannya. Faktanya, dia entah bagaimana telah berjuang selama bertahun-tahun, disiksa dengan rasa bersalah yang tak ada habisnya sebelum akhirnya kembali padanya. Ketika Amporae mengetahui bahwa Dion bahkan belum pernah menyentuh Luna sampai sekitar 1 hari yang lalu, sepertinya semua kebenciannya selama beberapa dekade terakhir telah hilang. Hati manusia itu kompleks. Tidak peduli seberapa besar seseorang mencintai orang lain, seringkali mustahil untuk menghilangkan bayangan yang duduknya. Meskipun Dion telah mendapatkan pengampunan dari Amporae, tidak mungkin dia bisa menghilangkan kepahitan yang dia rasakan di hatinya dalam waktu singkat. Bahkan ada kemungkinan besar dia akan selalu merasakan rendah diri itu sepanjang hidupnya. Sebelum Amporae mengetahui semua ini, dia merasa bersyukur bahwa Dion telah kembali. Tetapi di lubuk hatinya, dia berpikir bahwa Dion melakukannya hanya demi klan. Setelah bertahun-tahun mengabaikan selir keluarganya, ketidakmampuan batin klan malaikat telah mencapai tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Amporae merasa seperti alat bagi Dion untuk memahami moral klan lagi. Namun, kini dia tahu bahwa semua itu bukanlah pilihan suami. Hatinya terlalu hangat dan dia mempercayai orang yang salah. Namun, entah bagaimana dia berhasil melewati semua itu dan menguasai pikirannya lagi. Mengenai Dion mengambil keperawanan Luna, dia tidak peduli. Faktanya, dalam benak Amporae, ada baiknya jika wanita sebelum dia ini menderita kehilangan sesuatu. Bukankah akan menjadi sebuah lelucon jika dia menghabiskan waktu bertahun-tahun untuk menipu suaminya? Namun tetap menjaga kesuciannya, Amporae bahkan mempunyai pikiran untuk melemparkannya ke penjara militer dan membiarkan tentara ikut campur di dalamnya. Jika bukan karena statusnya sebelumnya sebagai wanita Dion, Amporae tidak akan ragu-ragu. Bukannya Amporae tidak bisa melihat bahwa Luna menyesal, tapi dia tidak yakin. Wanita ini telah berhasil menipu mereka semua selama 30 tahun dan baru saja menjatuhkan hukuman mati pada klan malaikat mereka. Apa yang akan mereka lakukan jika terjadi serangan gabungan antara klan Bulan dan klan Viserion? Klan Bulan adalah klan dewa kerajaan yang memiliki 3 klan dewa lainnya di bawah kekuasaan mereka. Dan itu belum lagi dukungan dari klan Apuh. Faktanya, tidak ada jaminan bahwa cabang utama Viserion tidak akan terlibat mengingat teknik suci mereka lah yang dicuri. Satu-satunya anugerah untuk masalah terakhir adalah bahwa Amporae mengenal Veles dan tahu bahwa dia terlalu sombong untuk melakukan hal seperti itu. Yang hampir membuatnya bertanya-tanya mengapa dia menurunkan harga dirinya untuk menyerang dengan klan Bulan. Mungkin dia tidak akan melakukannya? Alis Amporae berkerut. Dia belum mendapat kabar bahwa Veles bersekutu dengan klan Bulan, tetapi jaringan informasi klan malaikat terlalu lemah untuk mencegat cara kerja penting seperti itu. Jadi, Amporae memutuskan untuk memperbesar-besarkan dan memperhitungkan semua skenario terburuk karena hanya dengan cara inilah dia bisa mengatasi kekurangannya. Tapi, dia baru menyadari bahwa jika dia terkait dengan Moon Viserion, dia juga harus menghubungkan kemungkinan keterlibatan klan Viserion utama. Namun, dia langsung menyampaikan gagasan itu. Meskipun klan Apuh terlibat, hanya sebatas pangeran pertama dan pengawalnya ada di sini. Tampaknya olah klan Apuh telah mencuci tangan mereka dari hal ini. Karena kasusnya seperti ini, ada pengampunan. Dan sepertinya alasan itu juga mengikat Viserion karena kedua klan Dewa Kaisar bersekutu. Semakin Amporae mengecewakan, emosinya semakin tenang. Meskipun serangan klan cabang Viserion agak tidak terduga dan mencurigakan, hal itu memiliki kelebihan. Para prajurit klan malaikat cukup akrab dengan para prajurit Viserion. Selain itu, bentuk pertempuran Viserion memiliki batasan waktu yang besar yang juga dapat dimanfaatkan. Tidak semua dari mereka seperti raja mereka yang bisa menghabiskan sepanjang hari dan malam dalam bentuk pertempuran keduanya. Tapi, bahkan Veles hanya bisa menggunakan bentuk pertempuran ketiganya paling lama setengah jam. Amporae secara tidak sengaja mulai berjalan cepat saat dia mengumpulkan informasi baru yang dia kumpulkan dengan rencana yang telah disusun suaminya. Semakin dia melakukannya, dia semakin kagum pada Dion. Seolah-olah setiap pertanyaan yang dia ajukan sudah memiliki penjelasan. Satu-satunya masalah adalah jika Dion tidak kembali sebelum pertempuran dimulai, kartu truf utama mereka tidak akan dapat digunakan. Cerita bersambung. Jangan lupa share, like, komen dan subscribe. Agar tidak ketinggalan cerita selanjutnya.